Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qulu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini klise, ini normatif, ini hal-hal yang sifatnya sudah sering didengar. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan takwa. Minimal setiap Jumat di dalam mimbar Jumat harus dibaca oleh khotib. Tanpa baca itu tidak sah rukun Jumatnya. Tapi persoalan seriusnya adalah kita dihadapkan kepada satu fakta, besok saja mau sholat id ada kecenderungan himbauan yang menjurus kepada pelarangan. Saya dengar sendiri, saya lihat sendiri, Saudara Gubernur DKI Anies Baswedan itu mengatakan Jakarta nggak ada zona merah, zona hijau, zona kuning gitu. Padahal kuning nggak ada kan, merah sama hijau juga nggak ada itu dianggap tidak ada, nggak benar. Jakarta satu kesatuan. Jadi saya ingat benar yang apa bahasa pakai bahasa tubuh itu gitu. Nanti satu kesatuan. Jadi nggak dibedain lagi ada zona merah. Intinya sholat Idul Fitri di rumah saja. Gitu. Kok berani ya ngomong begitu? Saya heran itu gubernur. Dulu kita bela betul ya sebagai kalangan dari umat Islam. Kok malah menohok umat Islam sendiri. Kenapa bandara nggak ditutup? Boleh ya, mau orang pulang kampung juga banyak yang jalan, semua boleh, apa semua boleh. Kok giliran orang mau ke masjid, orang mau ke lapangan dalam sholat Idul Fitri kok nggak boleh gitu loh. Ini melanggar satu Al-Baqarah 125 ya, Al-Baqarah 114, Al-Baqarah 126, Al-Baqarah 130. Jadi termasuk di situ Allah menyindir ini orang-orang yang bodoh yang begini. Kan Allah sudah menjamin masjid itu tempat berkumpul dan aman. Itu jaminan Allah. Ini melecehkan betul Allah. Ini Allah bilang aman kok ini bilang enggak. Ya. Negara pun menjamin, pasal 29 ayat 2 coba. Negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan keyakinannya. Negara menjamin. Negara menjamin ini kok malah melarang, gimana? Kan logika hukumnya nggak nyambung. Kemudian juga sangat tidak beradab kalau dikaitkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi dikaitkan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan dasar negara. Allah itu dasar negara, bukan yang lain. Ya, Allah itu yang dasar negara. Pasal 29 ayat 1-nya negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Di mana disebut Allah mukadimah aliyah ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, rahmat Allah inilah, berkat rahmat Allah inilah kita merdeka. Nah, jadi berkat rahmat Allah inilah mestinya berlaku hukum Islam. Siapa yang memberlakukan? Yaitu presiden dan DPR. Presiden dan DPR pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, pasal 21 UUD 45. Itu tolong dimengerti. Ya, yang ngerti hukum tata negara ini. Jadi kalau konteksnya corona kan bisa protap. Kesehatan, cuci tangan, ya, pakai masker, jaga jarak, apalagi coba minum vitamin. Kan begitu protapnya. Kok nggak boleh suruh di rumah saja? Mana coba? Saya tantang Saudara Anies, mana dalilnya? MUI juga yang memerintahkan sholat Idul Fitri di rumah saja. Mana? Nggak ada. Kok ngarang-ngarang gitu loh? Ini kan apa tukang sihir zaman baru ya kayak begini nih. Ya, jadi sihir keadaan orang, rakyat pada takut. Ya, akhirnya tersesatkan, jadi bodoh rakyat. Saya tetap himbau besok sholat Idul Fitri. Tidak bermaksud memprovokasi, tapi pakai otak. Ya, negara aja menjamin, Allah sendiri juga menjamin coba aman. Ya, kemudian ini
hak asasi yang paling asasi agama, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah, bukan yang lain. Ya, tidak bermaksud apa, saya hanya gergetan dan kesal gitu secara intelektual maupun orang gerakan. Saya senangnya aktivis gerak terus ya. Kok begini gitu loh, dikasih amanah oleh Allah nggak dipimpin dengan baik ya. Oleh karena itu, apalagi kalau dikaitkan dengan yang lainnya ya, jadi saya kira tanggung jawablah ngurus negara yang benar ya, ngurus provinsi yang benar, jangan sok tahu, sok belagu ya. Sok lebih hebat dari Allah, sok lebih punya pengetahuan yang melampaui hadis Nabi ya. Itu saya kira sombong ya. Seorang sombong itu dua, yaitu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Al-Quran itu kebenaran, jangan ditolak dong. Kalau enggak ya nggak usah beriman, kafir sekalian, ya kita ribut ya. Sebagai munafik juga ya, kan kita ribut. Jadi janganlah umat Islam itu dianggap bodoh-bodoh. Dari MUI saya lihat juga tokoh besar, udah kita jangan balas dengan apa buka masjid lebar-lebar, nanti kita yang ini, nanti kita yang ketempuan. Gimana ketempuan logikanya? Allah yang menjamin aman kok. Dan bahkan Nabi mengatakan, kalaupun kamu korban karena itu wabah, sahid kamu. Mau mati sahid nggak sih? Heran sih. Jadi oleh karena itu istighfar. Saya juga istighfar, tidak sok tahu, tidak sok belagu. Tapi itu yang saya pahami dari nas Quran dan riwayat hadis ya, dan juga logika konstitusi ya. Kitab suci kan di atas konstitusi. Nah ini sejalan, konstitusinya bilang apa, ayat sucinya bilang apa, ini klop. Jadi Pancasila dan Islam itu berkesesuaian. Cuma orang-orang yang anti sama Islam dan gondok nggak bisa ngalahin umat Islam, dipelintir keadaannya, didesain antara Pancasila dan Islam diadu domba, dibentur-benturkan. Dan ini sudah saya rasakan sejak tahun 83 sampai 86 sampai HMI pecah. Saya ketua umum pertama ya, MPO. Saya merasa sekali didesain itu kurang ajar gitu. Ya untung aja kita sadar nggak sampai baku hantam bunuh-bunuhan ya. Tapi di tempat lain ya, kasus Tanjung Priok, kasus Talang Sari, kasus di Bima, kasus di Poso, kasus di Ambon, ini bunuh-bunuhan orang, ribuan orang udah mati, jahat kalian ya. Dan itu disebut di Quran Al-An'am ayat 123, pembesar yang jahat. Apa kejahatannya? Nipu rakyat. Nah, kita lihat saja apakah pejabat kita nipu rakyat atau tidak. Kan penipu banyaknya ya. Nah, oleh karena itu tidak provokasi tapi faktual. Dasar saya ada Al-Qurannya ya. Dasar saya ada Undang-Undang Dasar 45-nya. Dasar saya ada bahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Dan dasar saya adalah undang-undang organiknya yang ada. Dan yang paling utama dasar saya akal sehat, kebenaran, kejujuran, kebenaran, keadilan. Itu Osjubedin ya. Objektif, sistematis, dan toleran, jujur, benar, dan adil. Sudah buka, alhamdulillah, Allahu Akbar. Habislah semua puasa kita. Allah terimalah puasaku, puasa kami semua. Orang-orang yang konsisten, orang-orang istiqomah, terima puasanya ya Allah. Mereka yang lecehkan agamamu ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sebagaimana doanya Nabi Musa mendoakan Fir'aun binasa. Saya mendoakan seperti itu juga. Pemimpin-pemimpin yang zalim dibinasakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.